Tadi malam sih gue lihat dia habis ketemuan sama kakaknya. Tapi kenapa gue di-unfollow? Kenapa? Takut. Takut ya. Gue bongkar foto-foto dan video lu. Well, jangan sampai gila gue keluar nih. Lu unfollow gue, giliran lo di Jakarta. Lo hubunginnya ke siapa? Ke gue. Sekarang gue di-unfollow. Aku nggak mau ikut campur, aku mau tahu. Tapi boleh nggak? Jangan sangkut pautin aku kayak misalnya. Jadi di komen tuh, iya kan dulu si Fuji juga kayak gini-gini. Iya Fuji kan juga nggak sebaik itu, bla 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 bla. Please, aku tuh mau ikut campur dan tolong jangan bobo aku karena Kedekatan antara artis cantik Fujianti Utami alias Fuji dengan publik figur asal negeri jiran Malaysia yang bernama Aisar Khalid memang tengah menjadi buah bibir perbincangan seluruh jagat maya. Namun siapa sangka di tengah isu kedekatan mereka, publik justru dibuat heboh dengan beredarnya potret kemesraan Aisar bersama sesosok wanita yang diduga-duga merupakan mantan kekasihnya. Parahnya, situasi pun dibuat semakin panas lantaran wanita itu kemudian seketika meluapkan emosinya terhadap Aisar lantaran ia merasa tidak terima Aisar tiba-tiba saja tega mengunfollow dirinya di media sosial. Sampai-sampai ia mengaku siap membongkar kisah masa lalu Aisar yang saat ini masih terkubur dalam dari pandangan masyarakat. Well. Tadi malam gue habis di-unfollow sama cowok yang lagi viral di TikTok dari negeri seberang. Tadi malam sih gue lihat dia habis ketemuan sama kakaknya. Tapi kenapa gue di-unfollow? Kenapa? Takut. Takut ya. Gue bongkar foto-foto dan video lu. Well, jangan sampai gila gue keluar nih. Lu unfollow gue, giliran lo di Jakarta. Lu hubunginnya ke siapa? Ke gue. Sekarang gue di-unfollow. Kemunculan sosok wanita bernama Bunga Aureli yang diduga merupakan mantan kekasih Aisar memang berhasil mengguncang jagat maya. Pasalnya, saat ini Aisar tengah ramai dijodoh-jodohkan dengan Fuji oleh jutaan warganet. Tetapi yang tak kalah mencolok perhatian, kemunculan sosok Bunga Aureli nampak sampai pula ke telinga Fuji. Sontak saja, Fuji pun muncul dan memberikan komentarnya, di mana ia mengaku tidak mau ikut campur sama sekali. Dan bukan hanya itu, Fuji pun meminta agar namanya tak ikut terseret-seret dalam polemik panas antara Aisar dan Bunga Aureli. Hai guys, jadi di sini aku mau bahas tentang yang lagi rame. Aku nggak mau ikut campur, aku mau tahu. Tapi boleh nggak? Jangan sangkut pautin aku kayak misalnya. Jadi di komen tuh, iya kan dulu si Fuji juga kayak gini-gini. Iya Fuji kan juga nggak sebaik itu, bla 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 bla. Please, aku tuh mau ikut campur dan tolong jangan bobo aku karena kenapa jadi aku yang kena dan please udah dong, aku jadi stres sendiri bacanya. Kedekatan antara Fuji dan Aisar Khalid saat ini memang berbuntut panjang. Dan mirisnya, kabar yang sepatutnya disambut bahagia ini justru melahirkan sejumlah prahara. Terlebih tidak bisa dipungkiri lagi memang bahwa cukup banyak pihak-pihak luar yang ikut campur demi mencari popularitas. Oleh karenanya, sang kakak yakni Fadly Faisal sontak pasang badan untuk Fuji, di mana melalui media sosialnya, Fadly memberikan singgungan kepada pihak-pihak tersebut. Lantas, mungkinkah hal itu ditujukan pula kepada Aisar?
Senada dengan sikap Fadli, kakak dari Aisar Khalid pun mengambil langkah serupa, di mana pria asal Malaysia itu langsung tampil di media sosial demi memberikan pembelaan kepada sang adik. Tiada siapa yang lebih tahu siapa adikku ini selain keluarganya sendiri. Aku, kakaknya Aisar, tetap akan jaga dia sebaik mungkin. Semua yang baik ataupun buruk berlaku dalam hidup ini pasti ada hikmah, dan Allah mau naikkan derajat buat orang itu. Teruskan buat kebaikan, we all love you. Tulis kakak Aisar. Terlepas dari maraknya pro kontra dan berbagai komentar yang tercipta, kisah kedekatan antara Fuji dan Aisar Khalid memang telah mencuri perhatian. Buktinya, kini Aisar habis dikejar-kejar oleh jutaan penggemar Fuji untuk segera mempersunting sang idola. Apalagi sebelum kehebohan tercipta, Aisar nampak begitu serius memperjuangkan perasaannya untuk Fuji. Namun setelah mereka dekat seperti sekarang, ia seperti masih menunda-nunda. Lantas, seperti apakah tanggapan Aisar Khalid tentang maraknya penggemar Fuji yang meminta buru-buru membawa Fuji ke pelaminan? Ini kalau aku jumpa ibu-ibu ini ibu-ibu. Ya Allah, kawinlah sama Fuji, ya Allah. Tolonglah kawin sama Fuji, tolong. Dipaksa pula aku. Sabarlah. Aku tanya kau bro. Satu hari kita kenal orang tuh, takkan tiba-tiba kita gitu terus. Betul kan? Kau paham tak? Ini caranya Bang Aisar bisa gambar. Kita mau kenalan dulu kan? Kan tiba-tiba uang cinta kamu gitu. Pikirlah. Ini dikit-dikit, aduh, nggak sabar. Nggak boleh kenal dulu. Assalamualaikum. Apa kabar? Ya. Mau foto bisa? Bisa. Hari seterusnya, kalau hari seterusnya kalau ada kerja lagi, ngobrol dikit. Apa kabar? Keluarganya sehat. Kayak gitulah. Ini engkau pula yang urusin aku. Use your brain. Gunakan otak. Paham? Ngomong aja senang aja. Oh, terus jatuh cinta kayak gitu. Apa? Jangan kampungan kali ya, betul lah Pak? Jangan kampungan kali. Bukan kisah cinta Fuji namanya jika tidak memancing perdebatan sengit seluruh jagat maya. Kira-kira hal itulah yang pantas menggambarkan kondisi saat ini. Warganet dari seluruh penjuru media sosial kini ikut campur soal kisah romansanya. Tak tanggung-tanggung, Haji Faisal selaku ayah dari Fuji pun sampai ikut buka suara terkait kedekatan mereka berdua. Apalagi Aisar Khalid sudah pernah bertemu langsung dengan Haji Faisal. Lantas, seperti apakah sosok Aisar Khalid di mata Haji Faisal? Serta benarkah pula, diam-diam Haji Faisal ternyata sudah memberikan lampu hijau kepada Aisar Khalid untuk memulai upaya mencuri hati Fuji? Ya, kalau masalah si Fuji kedekatan dengan seseorang, ya istilahnya berteman sih, bagi saya sih ya biasa-biasa aja. Karena kita nggak boleh terlalu jauh juga menilai yang namanya anak muda. Zaman sekarang berteman itu biasa. Kadang-kadang dari berteman itulah dia dapat inspirasi, dapat suatu ide, ya, dan disitulah dia enjoy. Ya sudah, biarin aja, asal jangan berteman melampaui batas, ya. Dan jangan kita berpikir hal-hal yang belum tentu, ya, arahnya kemana belum tentu. Itu Tuhan yang menentukan. Semuanya ini kita pulangkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, tentu kita tidak bisa menilai secara luar, ya. Tentu dia yang tahu dengan dirinya. Kita hanya menilai, ya, melihat apa yang ada dan positive thinking aja, tapi tidak berpikiran yang jauh-jauh yang
ya kita tidak tahu apa tujuan di balik itu, kita tidak ngerti ya, kita tidak paham. Karena ya namanya manusia, kalau orang ngomong baru kita bisa menanggapi apa hasil omongannya itu, apa isi omong. Kalau hanya sekedar ya mungkin pansos media, tampil di media sosial, ya kita berpositif aja. Dia berteman. Saya udah 2 kali bertemu sama dia. Ya enggak ada, biasa aja. Saya bertemu dengan orang-orang lain juga biasa. Enggak ada yang istimewa pertemuan saya dengan dia, enggak ada, biasa-biasa aja. Ya, mereka orang yang baik, insyaAllah. Doakan yang baik-baik saja. Kita nggak tahu jodoh kita siapa, umur kita gimana. Jadi buat yang baik-baik saja, insyaAllah. Pada Fuji juga, I wish kamu all the best, okay? All the best pada kamu, dan semoga kita bisa berteman dengan baik berpanjangan. Okay, all the best. Enggak ada lagi. Kita tidak bisa mengatur-ngatur dan mau berkehendak apapun. Ya boleh kita berkehendak, mungkin boleh kita berkehendak, tetapi kita mengatur-ngatur, kita memasak-masak, itu bukan zamannya sekarang. Itu zamannya kalau dulu Siti Nurbaya memang begitu. Sekarang bukanlah zaman Siti Nurbaya, bukan zamannya Datuk Maringgi, bukan. Jadi sekarang berikan kebebasan di mana mereka akan bahagia, di mana mereka akan damai, akan tentram, akan masa depan yang lebih baik. Ya, dia lebih tahu. Anak muda sekarang sudah cerdas. Mereka berpendidikan. Lain cerita dahulu. Dulu anak-anak tidak berpendidikan, cuma pendidikannya ya SD udah selesai ya. Sekarang mereka sudah berpendidikan, sudah berilmu. Terserahkan. Jangan bilang ya anak sekarang nggak pintar. Lebih pintar anak sekarang daripada, kalau menurut saya lebih jauh pintar anak-anak sekarang daripada ya pendidikan kita dulu. Sampai di mana? Sekarang anak-anak sudah berpendidikan. Makanannya sudah bergizi. Semuanya udah bagus. Jadi kita serahkan kepada mereka. Kita hanya tinggal memberikan pandangan-pandangan, memberikan pengalaman-pengalaman yang kita temui. Keputusan di tangan dia. Kemudian kita beri alasan-alasan. Kalau menurut dia bagus, ya sudah. Monggo kita turut. Kalau enggak, baru kita beri alasan. Enggak zamannya. Saya kembali lagi. Enggak zamannya saya memaksa. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak. Carilah di mana kamu damai, di mana kamu tentram, di mana kamu berbahagia, di mana masa depan kamu yang tidak akan rugi, dan di mana masa depan kamu yang tidak akan hancur, di mana masa depan kamu yang akan baik. Putuskan sendiri menurut kamu. Inilah sekedar gambaran, sekedar cerita, sekedar yang Papa temui dalam hidup ini. Saya sampaikan kepada kamu, pilihan berada di tangan kamu. Papa hanya menyetujui dan mengakui. Kalau tidak baik, pasti Papa akan stop. Itu. Sementara itu, tidak bisa dipungkiri jika kedekatan Fuji dan Aisar Khalid memang telah berhasil membuat masyarakat terbawa perasaan menyaksikan keharmonisan keduanya. Apalagi dalam setiap unggahan bersama, Fuji dan Aisar sudah nampak begitu cocok di mata netizen. Salah satu momen yang paling manis adalah ketika Fuji memberi ucapan kepada ibunda Aisar. Selamat ulang tahun Mama Roslina. Roslina, apa kan Roslina? Roslina. Ros. Kurang ajar. Di sisi lain, Aisar Khalid sendiri pun sudah sangatlah akrab dengan Haji Faisal serta keluarga dari Fuji. Terlihat dari momen-momen kedekatan mereka ketika mengisi acara bersama di sebuah stasiun televisi swasta. Dan seperti inilah momen-momen keakraban mereka. Apa yang Aisar lakukan di Indonesia, apakah itu membantu masyarakat ataupun ya memberikan sesuatu. Saya lihat ada kemarin kerja bakti ya, kerja apa itu? Kerja bakti? Membersihkan. Betul, bersihkan sungai. Ya, Kotor kali Indonesia nih. Iya, makanya saya berterima kasih. Aisar sudah ikut terjun di masyarakat dan mau membersihkan gorong-gorong seperti itu. Betul. Terima kasih banyak itu. Doakan saya Pak ya. Ya, Oke, Pak. terima kasih. See you. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Kita balik ya. Hah? Oke, bye. Bye, Ma. Pak. Oke, Bapak orang mana? Orang Padang, apa? Padang. Ya, Sumatera Barat, orang Minang. Orang Minang. Oke, jadi hari ini Bapak kena ajar aku gimana mau ngomong Padang, oke? Orang Minang, boleh? Ngomong Padang mana? Oke. Oh, Mama Pariaman. Oke, kalau satu apa satu? Hah? Satu? Orang awal. Cie. Dua? Pariaman. Cie, dua. Tiga. Cie, dua, tiga. Bapak. Cie, dua, tiga, empat. Pariaman. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. 10. 10. Susah juga ya? Enggak lah. Oke. Kalau I love you dalam bahasa Minang apa? Ya, aku suka kamu. Gitu aja? Ya.
Oh. Aku cinta kamu. Aku suka sayang kamu. juga boleh. Oh. Okey, aku cinta kamu. Yeah. Saya gitu aja. Yeah. Okey. Apa lagi ya? Apa lagi yang enak? Apa lagi? Betul, macam aku mau kenal sama kamu bisa kayak gitu. Macam mana, Pak? Ya, aku mau kenalan sama kamu ya. Iya. Awak nak kenalan sama kau. Oh, kayak gitu. Ya. Oh, kayak kasar juga ya? Iya, awak nak kenalan sama kau. So, awak nak kenal sama kau Fuji? Iya, Betul? bukan ya. Ya, seperti itu. Awak nak kenalan sama adik. Oh, Awak nak kenalan sama adik. Oh. Adik. gitu, Bu? Ya, awak nak kenalan sama Masih adik. nge-gym diri lo. Awak nak kenalan sama kakak. Awak nak kenal sama kakak bisa? Nah, kakak yang umur di atas. Oh, kalau adik? Adik. Oh. Adik. Iya. Kalau kita mau kenal orang kayak gitu? Ya, atau Uni. Uni. Uni boleh juga. Awak Yang atas namanya gimana? Kalau perempuan panggilnya Uni. Kalau perempuan Umi. Uni. 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 Kalau laki-laki panggilnya Uda. Uda. Oh, Uni atau Uda. Ya. Oh, okey. Kalau misalnya apa namanya kayak tante itu panggilnya Tete. Ete. Tante tu apa tante? Kakak. Tete. Ah? Ete. Ete tu Itu apa? misalnya di bawah adik mama atau adik papa itu panggilnya Ete. Ete. Iya. Oh, Ete itu. Faham. Oh, bukan Ite ya? Iya bukan. Beda lagi Ete. Ete. Oh, ente. Itu lain lagi. Ente lain ah? Ente, Betawi. Tapi di Malaysia kan banyak orang Sumatera Ya. di situ. Di Malaysia? Iya banyak. Oh, jam pekerja saya banyak orang Aceh. Oh, iya orang Aceh. Aceh dan juga Medan. Oh. Ramai sekali. Ramai sekali. Betul. Ya, pada umumnya orang Minangkabau banyak merantau ke situ. Orang Minangkabau. Betul. Tapi ramai orang Indonesia kerja di Malaysia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.